Terpujilah Tuhan yang telah menunjukkan kepada kita keajaiban kasih setia-Nya dan yang demi nama-Nya memimpin dan membimbing kita. Kepadamu ya Tuhan kami menaruh percaya, sebab Engkaulah Allah kami dan kita sambung dengan Kidung Jemaat 392 ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ayat yang kedua. Masa sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ayat yang ketiga. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku penuh, sambil menyongsong kembalinya. Kau diliputi dalam. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kami serahkan duduk semuanya. Karena pendeta dari Indonesia, jadi saya akan membacakan nats pembuka pada hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah,
yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Terpujilah Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, penebus kami. Marilah kita nyanyi NKB 137. Adakah berat beban hidupmu? Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu gundah dan gelisah hatimu. Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Ayat yang kedua. Adakah air mata tak tertahan? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Adakah dosamu terus kau simpan? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Ayat yang ketiga. Adakah cemas melanda kamu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Bimbangkan kau kan hari depanmu. Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Kita akan bersama-sama mengakui dosa-dosa kita. Saya akan bacakan yang P dan jemaat bisa melihat di OHP. Tuhan, kami telah menyangkal Engkau, setiap kami menolak melihat Engkau di dalam wajah mereka yang lapar dan tunawisma. Kiranya yang lama dalam diri kami berlalu dan segala sesuatu menjadi baru. Tuhan, kami telah mengkhianati Engkau, setiap kali kami menjaga jarak dari penderitaan mereka yang tertindas dan dianiaya. Kiranya yang lama dalam diri kami berlalu dan segala sesuatu menjadi baru. Tuhan, kami telah mengejek Engkau, setiap kali kami berpura-pura tidak tahu seberapa radikal Engkau memanggil kami untuk hidup. Kiranya yang lama dalam diri kami berlalu dan segala sesuatu menjadi baru. Tuhan, kami tersesat dan menyimpang. Sambutlah kami dalam pelukan pengampunan-Mu, dan jadikanlah kami baru. Kiranya yang lama dalam diri kami berlalu dan segala sesuatu menjadi baru. Ya Tuhan yang penuh belas kasihan, Meskipun kami tersesat, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dalam masa pertobatan ini, kami datang mengaku dosa kami dan mengharapkan kuasa pengampunan-Mu. Melalui Kristus Tuhan kami, berikanlah kami hati baru yang rela mengikuti Engkau di dalam segala jalan kami.
Marilah kita nyanyi dari NKB 204. Di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Ayat yang kedua. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap membacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Ayat yang ketiga. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Kami persilakan untuk berdiri. Berbahagialah setiap orang yang menyadari, mengakui, dan menyesali dosa pelanggarannya di hadapan Tuhan. Sebab bagi setiap orang yang seperti itulah, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kemurahan anugerah Allah sebagaimana dipersaksikan di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 21 sampai dengan ayat 24 demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kami persilakan.
Saya minta anak-anak untuk nyanyi semuanya ya. Kita nyanyi Jesus Loves the Little Children. Jesus loves the little children. It's heavy. Wait till the youth All comes. the children of the world. It's too heavy. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Satu kali lagi ya. It's too heavy. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Semuanya dipersilakan duduk. Saya undang untuk membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab diambil dari Matius 9 ayat 16 sampai 17. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu juga anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Demikianlah firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang maha hadir. Karena itu kami yakin, kami percaya, sekalipun saat ini kami terpisahkan oleh tempat dan waktu, Engkau ada bersama dengan setiap kami. Bahkan Engkau yang mempersatukan kami di dalam ibadah ini. Tiba saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Mampukan kami untuk dengan gembira, untuk dengan rela, menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus yang berkarya menerangi hati kami, pikiran kami, menghantar kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu, agar dengan hikmat-Nya kami bukan cuma makin mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi kami juga makin bersungguh melakukannya. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Selamat berjumpa. Saya Roni Nathanael. Saya pendeta GKI, melayani di GKI Gading Indah, dan sudah setahun ini saya menikmati masa emeritat. Berdasarkan teks dari Matius 9 ayat 16 dan 17 tadi, tema perenungan kita dalam ibadah saat ini, jangan mencampur yang baru dengan yang lama. Ibu Bapak, saudara-saudara, apa yang kita bayangkan dengan hal
membarui diri. Membarui diri bisa mewujud dalam berbagai cara. Orang bisa melakukan yang disebut, kalau populer istilahnya di Indo, oplas. Ibu bapak saudara-saudara masih kenal istilah itu, oplas. Oplas itu singkatan operasi plastik. Orang bisa mengubah mata yang kecil atau sipit dibuat blok. Hidung yang pesek dimancungkan. Bibir yang tipis dijadikan tebal dan yang seterusnya. Nah, kalau orang melakukan oplas tadi, apakah jati dirinya, kepribadiannya berubah menjadi orang yang berbeda? Karena kita sulit untuk berkomunikasi langsung, boleh saya melihat tanda? Kalau Anda setuju mau mengatakan iya, Anda ngangguk-ngangguk gitu ya. Kalau mau menegasikan, mengatakan tidak, geleng-geleng. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah kalau orang sudah melakukan oplas tadi, operasi plastik, apakah jati dirinya, kepribadiannya berubah jadi orang yang berbeda? Berubahkah? Tidak, saudara. Jelas tidak. Saya teringat pada sebuah film sudah cukup lama. Film ini rilis tahun 1997. Judulnya Face Off. Ada yang ingat film itu? Pemerannya John Travolta dan Nicolas Cage. Yang satu anggota FBI dan yang lain teroris. Singkatnya, ketika sang teroris koma, dilakukanlah operasi, bukan cuma operasi plastik, tapi transplantasi wajah demi mendapatkan info tentang bom yang sudah dipersiapkan oleh kelompok teroris untuk diledakkan dan akan makan banyak korban kalau tidak bisa ditentukan. Maka wajah Sean Archer, sang agen FBI yang diperankan John Travolta, dipertukarkan dengan wajah sang teroris Castor Troy yang diperankan Nicolas Cage. Sangat seru film itu. Tapi jati diri Archer tetaplah Archer, sekalipun wajahnya sudah berubah menjadi wajah Troy. Demikian juga sebaliknya. Kulit luar, penampakan fisik bisa berubah, tetapi belum tentu jati diri berubah. Nah, perubahan yang harus terjadi ketika orang sungguh-sungguh dengan sepenuh hati mengakui dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, haruslah perubahan jati diri, bukan sekedar kulit luar, penampakan luar. Terkait dengan pembaruan hidup yang seharusnya terjadi itulah teks kita hari ini mengingatkan beberapa hal. Yesus, ia sadar betul bahwa kehadirannya dan pengajarannya tentang kebenaran sejati tidak mudah untuk diterima. Kendala utama adalah ketika orang sudah memiliki persepsi tertentu, mindset tertentu
yang dengannya orang lalu memakai segala sesuatu. Nah, ketika ada pandangan baru, konsep atau gagasan baru yang berbeda dengan apa yang sudah tertanam, sudah terpola di dalam persepsi atau mindsetnya, maka orang cenderung menolak pandangan, konsep, atau gagasan baru tersebut. Latar belakang teks kita hari ini, kalau kita baca dari awal perikop, adalah pertanyaan murid-murid Yohanes yang dimaksud Yohanes Pembaptis. Mengapa mereka dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid Yesus tidak melakukannya? Bagi orang-orang Yahudi, bersedekah, berdoa, dan berpuasa adalah hal-hal yang diyakini, yang dianggap sebagai 3 perkara utama yang harus dilakukan sebagai bukti kesalehan. Khususnya hal berpuasa, mereka melakukannya terutama sebagai ungkapan duka cita atas keadaan Israel dan kerinduan akan datangnya Sang Mesias yang Tuhan Allah janjikan. Itu yang ada dalam persepsi umumnya orang-orang Yahudi, yang ada di dalam mindset mereka. Jadi wajarlah kalau murid-murid Yohanes bertanya seperti itu ketika mereka mengamati kok murid-murid Yesus tidak puasa. Yesus menjawab dengan gambaran situasi pernikahan sesuai tradisi masyarakat Yahudi. Kehadiran Yesus adalah seumpama mempelai laki-laki, dan orang-orang yang menerima Dia, para murid Yesus, adalah seumpama sahabat-sahabat mempelai laki-laki. Siapa di antara sahabat-sahabat mempelai laki-laki yang akan berduka cita di dalam pesta itu? Pasti tidak ada. Pernikahan itu akan menjadi suatu kesempatan bersuka cita bersama. Tapi memang pada saat yang sama, Yesus dengan jujur juga mengatakan bahwa akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Bukankah itu yang kelak terjadi ketika Yesus harus meninggalkan murid-muridnya? Kembali pada jawaban Yesus ini. Sang Mesias yang dinanti sudah tiba dalam diri Yesus, Sang Kristus. Kristus artinya sama dengan Mesias. Pengajaran Yesus adalah kebenaran sejati. Namun mata hati para murid Yohanes Pembaptis masih tertutup karena Yesus dan pengajarannya tidak cocok dengan persepsi, dengan mindset yang ada dalam diri mereka. Dan dengan demikian mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa segera mengalami sukacita sejati yang diberikan dalam kehadiran Yesus Sang Kristus, Sang Mesias. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai di sana sini kita menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa segera mengalami sukacita sejati yang diberikan dalam kehadiran Yesus Kristus, karena kita masih cenderung memberi diri dikuasai oleh mindset, oleh persepsi kita sendiri, dan bukan oleh terang kebenaran Kristus. Sayang,
kalau kita menyia-nyiakan itu karena kita masih cenderung memilih untuk menyambut dan menerima ajaran Yesus hanya pada bagian yang kompatibel dengan mindset kita, dengan persepsi kita. Sejujurnya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, lebih suka mendengar atau membaca teks yang seperti apa? Contoh, mana Anda lebih suka? Membaca teks yang mengatakan, jangan khawatir akan hari esok. Tuhan adalah kota bentengku, perisaiku, dan yang sejenisnya. Atau teks-teks Alkitab yang mengatakan, kalau orang menampar pipi kirimu, beri pipi kananmu. Kalau ada orang minta pakaianmu, beri sekalian dengan jubahmu. Kalau ada orang menganiaya kamu, berkati mereka. Itu kelompok yang kedua. Nah, sejujurnya kita lebih suka dengan ayat-ayat yang mana? Yang kelompok pertama tadi atau yang kelompok kedua? Satu atau dua? Kalau Anda suka yang pertama, itu namanya kita masih manusia biasa. Kita belum jadi malaikat. Itu kecenderungan banyak orang. Kita tidak perlu merasa malu dengan hal itu. Tapi mari hari ini kita mau belajar apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Yesus memakai kesempatan itu untuk memberikan pengajaran. Pertama dengan gambaran tentang menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Kain yang belum susut ketika dicuci dia akan susut, dia akan mengecil. Nah, saat mengecil itulah kain itu akan menimbulkan sobekan yang lebih besar pada kain yang lama atau pada baju yang tua. Nah, menarik, kata tua dalam ayat ini aslinya dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru menggunakan istilah palaio dari akar kata palai. Palai adalah adverb yang digunakan untuk menunjuk pada sesuatu yang sudah ada untuk waktu yang lama. Bukankah dengan ini Yesus mau mengatakan, jika kita mau menyambut karya pembaruan yang Allah kerjakan melalui Yesus, maka kita tidak bisa mempertahankan mindset kita, persepsi kita yang lama. Sebab mau kita lakukan itu sama seperti menambal secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Palaio itu. Nah, senada dengan itu gambaran kedua tentang anggur dan tempatnya, wadahnya. Tentang anggur baru dan kantong kulit yang lama. Pada zaman itu orang belum menggunakan botol untuk wadah penyimpan anggur. Mereka menggunakan kantong yang terbuat dari kulit. Kantong kulit semakin lama akan semakin mengeras dan kehilangan elastisitas. Anggur baru masih akan berfermentasi dan menghasilkan gas. Maka kalau anggur baru disimpan ke dalam kantong kulit yang lama, yang sudah kehilangan elastisitas itu, ada kemungkinan gas yang dihasilkan anggur itu, karena anggur itu terus berfermentasi, akan mengoyakkan kantong tersebut. Nah, kata lama
dalam ungkapan kantong kulit yang lama juga menggunakan istilah yang sama. Akar katanya palai. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah menuangkan anggur yang baru ke dalam kantong yang baru. Apa maksudnya baru di sini? Kantong yang baru. Kata baru yang digunakan dalam ungkapan ini memakai kata kainos. Kainos dalam bahasa Yunani Alkitab digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu yang memang naturnya baru, berbeda dengan yang biasa, lebih baik dibandingkan dengan yang lama. Maka kata kainos di dalam perjanjian baru seringkali dipakai untuk menunjuk pada proses dan hasil dari transformasi, pembaruan yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudara, bukankah dengan ini Yesus mau mengatakan, jika kita rindu mengalami pembaruan hidup sejati di dalam Dia, maka pertama-tama kita harus bersedia dan berproses membarui mindset kita, persepsi kita, mengubah, mentransformasikannya. Dan itu yang tadi dikatakan dalam berita anugerah. Efesus 4 ayat 23 berbunyi, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Roh, pneuma, adalah daya yang menghidupkan, utamanya kualitas mental dan moral. Mental menunjuk pada kebiasaan cara mempersepsikan sesuatu yang menghasilkan perilaku tertentu. Misalnya, ada sebagian orang yang suka merasionalisasikan apa yang dilakukan. Bukan tidak tahu sesuatu itu salah, tapi kemudian berusaha untuk membenarkan diri dengan merasionalisasikan. Kalau aku tidak mencuri, lalu bagaimana istri anak-anak kami? Mereka akan mati kelaparan. Itu contoh ekstrim tentang rasionalisasi. Ketika itu terus dilakukan, itu akan menjadi mentalitas. Pneuma juga menunjuk kepada moral, pertimbangan benar atau salah terkait dengan hati nurani. Ketika kita mengabaikan suara Roh Kudus melalui hati nurani kita, maka kita akan makin mengalami degradasi di dalam moralitas kita. Itu yang pertama harus dibarui. Itu yang dimaksud dengan dibarui di dalam roh, mental dan moral kita. Yang kedua, dibarui di dalam pikiran. Nous menunjuk pada pusat pertimbangan, pusat intelektual tapi juga emosional yang adalah bagian utuh dari manusia. Maka pembaruan yang memungkinkan kita bisa menyambut karya Allah yang mau mentransformasikan kita di dalam Yesus Kristus, mestilah juga kesungguhan kita menempuh proses pembaruan dalam kualitas pertimbangan intelektual dan emosional. Urusan apa yang paling menjadi fokus perhatian di dalam proses-proses pertimbangan intelektual dan emosional itu yang akan menentukan seberapa jauh kita memberi diri dan serius untuk menjalani pembaruan tadi.
salah satu kendala untuk menempuh proses ini adalah ketika orang kadung merasa nyaman dengan apa yang sudah ada dalam persepsi, dalam mindsetnya. Satu saat diceritakan ada seorang yang berkonsultasi dengan seorang dokter. Ketika ditanya, apa keluhanmu? Orang ini cerita, begini dok, saya nih belakangan susah tidur. Dan itu sangat mengganggu. Dokternya menjawab, oh iya, kalau orang susah tidur pasti akan mengganggu banyak hal. Apa yang membuat kamu jadi susah tidur? Lalu si pasien ini cerita, begini dok, setiap kali saya memejamkan mata, dalam benak saya itu muncul tikus. Hah? Muncul tikus? Iya dok, banyak tikusnya. Loh, tikus itu ngapain? Tikus itu bikin dua kesebelasan. Lalu mereka bertanding sepak bola. Waduh, memang bisa dimengerti kalau karena itu kamu jadi susah tidur. Baik, saya akan beri resep, nanti tebus obatnya, malam ini kamu minum. Pasti kamu bisa tidur nyenyak. Tapi muka orang tadi kelihatan not so happy, tidak terlalu gembira. Lalu dokternya yang memperhatikan bertanya, loh kenapa? Saya kan sudah buatkan resepnya. Kamu pasti bisa tidur dengan enak. Orang itu pelan-pelan lalu bilang begini, dok, boleh tidak obatnya lusa saja saya minumnya? Loh kenapa kamu sudah berhari-hari tidak bisa tidur? Bukan apa-apa dok, tapi malam ini itu pas final pertandingan sepak bola tikusnya, sayang kalau dilewatkan. Ceritanya cuma sampai situ. Tapi cerita itu mau mengingatkan, kadang kita bukan tidak tahu tentang perubahan-perubahan yang seharusnya terjadi dan kita lakukan dengan serius. Tapi kadang kita menunda karena kita kadung merasa nyaman dengan apa yang sudah ada dalam persepsi kita, dalam mindset kita. Mari dengan kekuatan Roh Kudus kita berproses menjalani pembaruan dalam roh dan pikiran kita, dalam mindset kita, dalam persepsi kita. Dan dengan begitu kita akan makin menjadi manusia baru. Dan kebaruan itu pasti akan membarui juga relasi kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga akhirnya akan mewujud nyata keluarga-keluarga yang dibarui, komunitas yang dibarui, dan yang seterusnya. Sebaliknya, hati-hati jika kita terus mempertahankan persepsi kita, mindset kita yang berasal dari manusia lama, maka hidup kekristenan kita tidak lebih seperti orang yang menjalani oplas, namun jati dirinya tidak mengalami perubahan apapun. Tuhan menolong kita. Amin.
Jemaat diundang sebagai berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Allah Kudus, Gereja Kudus yang am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya akan bacakan warta pada sore hari ini. Yang pertama, Majelis dan Jemaat GKI SF mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pendeta Roni Nathanael pada hari ini melalui Zoom. Terima kasih Pak. Kedua, konsultasi pastoral, jemaat dapat menghubungi Pendeta Vincent Ariswara di nomor yang tertera di warta. Jadwal pelayanan firman tanggal 26 Januari 26 Ibu Sieni Suwito, Februari 2 Pendeta Vincent Ariswara, Februari 9 Pendeta Lukman Tricajaya, Februari 16 dan 23 Pendeta Vincent Ariswara. Yang keempat, jemaat yang berulang tahun Bapak Budiarto Lim, kami dari selamat ulang tahun kepada Bapak Budi. Yang kelima, kotak saran, anggota jemaat dapat menyampaikan saran dan usulan melalui kotak saran di depan pintu masuk yang telah disediakan atau secara elektronik di gkisf.org/kotak saran. Kehadiran minggu lalu dapat dilihat di warta, dan Bible Study akan diadakan pada hari Kamis tanggal 30 Januari jam 7 malam melalui Zoom. Akan diinfo melalui grup WhatsApp GKSF. Persembahan dan cash check elektronik bisa melalui e-gift, gift.gksf.org, transfer via Zelle, gksf191@gmail, dan total persembahan dapat dilihat di warta juga. Kita ada tambahan, setelah kebaktian kita akan mengadakan vote buat logo yang telah kita lakukan selama berbulan-bulan. Kita ada input logo, kita akan vote hari ini, dan selanjutnya saya akan memberitahu setelah kebaktian. Mohon tunggu sebentar bagi jemaat yang ingin. Dan satu lagi, kami kelihatannya kehadiran datangan Bapak Budi Simorangkir. Terima kasih Pak. Bisa perkenalan diri sedikit, mungkin ada beberapa yang belum kenal. Iya. Ya, Bapak Budi adalah suami dari Hana dan Joshua ya, yang kita udah kenal. Saya rasa sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Roni yang online. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyafaat. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau bukan cuma Allah yang Maha Kuasa, tapi yang juga berkenan menjadi Bapa yang sungguh mengasihi, mempedulikan kami. Oleh karena itu kami berani datang menghampiri hadirat-Mu untuk menyampaikan seru doa permohonan kami seperti dalam syafaat ini. Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu GKI San Francisco yang sedang ada di dalam proses untuk mendapatkan hamba Tuhan, pendeta yang setepatnya guna hadir
melayani bersama, bersekutu, bersaksi dengan jemaat GKI San Francisco. Tuhan, Engkau yang sempurnakan, berkati pekerjaan panitia nominasi pendeta. Tuhan beri hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh mempertimbangkan apa yang kompatibel, apa yang berkenan dengan kehendak dan kebenaran Tuhan saja. Kami percaya pada saat yang tepat Tuhan yang akan memperlengkapi kebutuhan jemaat-Mu ini. Saat ini Bapa, kami juga turut bersukacita, turut bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usianya. Bapak Budi Harto Lim, juga mama dari Ibu Hana yang berulang tahun ke-81. Kami bersyukur untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara-saudara kami ini. Pertambahan usia adalah kesempatan yang Tuhan anugerahkan agar kami mau makin memberi diri dengan apa yang ada pada kami, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau yang juga boleh tetap menopang, menaungi, memberkati Bapak Budi Harto Lim, lalu juga ibunda dari Ibu Hana, seisi keluarga masing-masing. Tuhan beri berkat-Mu, baik itu kesehatan, kekuatan tubuh, kecukupan, dan yang terutama keteguhan iman, pengharapan, penyerahan kepada-Mu. Kami berdoa ya Bapa, kami mengingat saudara-saudara kami, mereka yang sudah bertambah lanjut usianya, seperti Bapak Si, juga saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah tubuh, entah karena sakit penyakit ataupun oleh hal lain. Seperti juga saudari Tera yang sedang menjalani proses perawatan, pengobatan karena kanker yang menyerang tubuhnya. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau mengasihi anak-anak-Mu ini. Maka kami juga menyerahkan lagi keberadaan Bapak Si, saudari Tera ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Engkau yang boleh jamah mereka dengan tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa. Tuhan sempurnakan, khususnya untuk saudari Tera, upaya-upaya pengobatan yang ia jalani. Tuhan pakai upaya-upaya itu menjadi sarana yang baik dalam tangan Tuhan untuk memberi kesehatan, kekuatan yang cukup yang diperlukan oleh anak-anak-Mu ini. Kalau masih ada waktu yang harus dijalani di dalam proses-proses ini, Tuhan tambahkan kesabaran, sukacita, sehingga mereka tetap dapat bersyukur sekalipun belum pulih benar. Kami juga menyerahkan keberadaan setiap kami sebagai anggota simpatisan di GKI San Francisco ini. Tuhan yang tahu keberadaan kami seisi keluarga masing-masing, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang meneguhkan iman, pengharapan, penyerahan setiap kami seisi keluarga tetap hanya kepadamu. Sehingga apapun yang menjadi persoalan kami, entah masalah kesehatan, pekerjaan, masalah-masalah rumah tangga, masalah finansial dan sebagainya, boleh kami jalani pergumulan itu tetap di dalam dan bersamamu. Karena kami yakin Engkaulah Allah yang rahmani, yang bekerja di dalam segala sesuatu
untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Teguhkan, imankan, pengharapan kami, penyerahan kami kepada. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa yang kami ucapkan sepenuh penghayatan ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tiba saatnya kita masuk dalam persembahan syukur. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sekali lagi persembahan dapat kita lakukan melalui e-gift atau Zelle. Dan pada saat ini juga kita akan mengedarkan kantong persembahan bagi saudara-saudari yang mau memberikan secara cash atau cek. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan lagu NKB 194 ayat 1 sampai 2. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Ayat yang kedua. Dahagaku akan damai, Kau puaskan sepenuh. Aku yang menduka hati, Kau beri iman yang teguh. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Kau sahabat kami yang abadi. Tuhan, kami ucap syukur Bapa untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari-hari yang lalu hingga pada saat ini Engkau terus menjaga, melindungi kami, memberkati kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan finansial, baik dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Sebentar kami sudah mengumpulkan persembahan pada saat ini. Biarlah Tuhan Kamu kuduskan Bapak persembahan yang terkumpul ini. Kamu pakai untuk boleh memperlebar kerajaan-Mu khususnya di GKI San Francisco ini Tuhan. Berkati persembahan ini Bapak. Kami serahkan Tuhan akhirnya seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita nyanyi dari NKB 201, Di Jalan Hidupku. Hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku.
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Persilakan duduk, saudara. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Roni. Terima kasih Pak. Kita semua bisa bye-bye. Sama-sama, Tuhan berkati semua. Tuhan berkati.